Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Punala rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa pertemuan sudah kami sampaikan indikator-indikator orang yang iman takwa. Pada hari ini juga kami sampaikan terkait dengan indikator orang takwa, tapi terkait dengan akhlaknya. Bagaimana akhlak orang beriman kepada sesama orang beriman, bagaimana akhlak orang yang beriman kepada non-muslim, dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua sudah diatur oleh Allah, sudah diberi gambaran seperti itu loh kita bersikap. Ada dua ayat yang kami sampaikan. Pertama adalah surat 8 ayat 2. Surat 8 itu surat Al-Anfal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu yaitu orang yang apabila disebut Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayatnya kepadanya, zadathum imanah, bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Ini tingkat tinggi sebenarnya. Disebut Allah bergetar. Berat itu. Saya belum bisa merasakan. Padahal saya sudah belajar. Saya itu pernah belajar ilmu-ilmu hati ini pernah. Karena dulu saya itu luar biasa kerasnya. Lalu saya ingin merubah hati saya ini supaya satu lembut didi. Saya belajar dengan ilmu-ilmu yang noto hati itu. Sekali lagi dikecewakan lagi. Kecewakan dengan murid-muridnya itu enggak cocok. Nah ini dijelaskan oleh Allah. Ini berarti akhlak kita kepada Allah taat. Nah disebut gemetar, saking pedihnya. Nah ini menurut Ibnu Abbas itu adalah kebalikan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu disebutkan di sini tiada sesuatu pun dari sebutan nama Allah yang dapat mempengaruhi hati mereka. Jadi orang munafik itu masih disebut Allah tidak akan berpengaruh hatinya. Tapi kalau orang beriman disebut gemeter, saking wedine. Berarti kalau kita takut kepada Allah, kita sudah mengenal Allah. Kalau mengenal Allah namanya ma'rifatullah. Ya, sudah ma'rifat berarti sakti. Iblis itu kan ma'rifat. Iblis itu kenal dengan Allah itu. Makanya dia sakti. Nah manusia begitu sebenarnya. Kalau kita mengenal Allah itu kenal sehingga kita itu disebut dari wis wedi. Kemudian disebut dibacakan ayatnya tambah iman. Loh seperti itu. Jadi sulit ini ya. Jadi untuk mendorong mereka mengerjakan hal-hal yang difardukannya itu, mereka sama sekali tidak menerima kepada sesuatu pun dari ayat-ayat Allah. Itu orang munafik. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa tadi beda. Ya. Mereka orang-orang munafik itu tidak bertawakal.
tidak sholat apabila sendirian dan tidak menunaikan zakat harta bendanya, maka Allah menyebutkan bahwa mereka bukan orang-orang yang beriman. Lalu menyebut sifat orang-orang mukmin itu seperti di atas tadi. Jadi informasi itu senada dengan Quran. Yang lain banyak sekali sebenarnya. Ya. Banyak sekali terkait dengan orang-orang yang disebut nama Allah itu bergetar. Itu kan perlu latihan. Perlu latihan untuk mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, konsentrasi kepada Allah. Tapi tidak mau mati ya sampai ngono gitu. Nah, saya itu pernah belajar ilmu zikir itu, ternyata tujuannya nanti supaya sakti. Nah, jadi saya sudah pelajari macam-macam gerakan-gerakan Islam itu tergantung tujuan mereka. Kalau kita belajar Islam dari orang-orang yang menegakkan syariat, ya di situ konsentrasinya. Masalah-masalah lain lemah. Kalau masalah zikir sama. Orang belajar zikir, tapi yang lain-lain kurang. Itu saya pelajari begitu. Selalu maka siapa yang mengklaim dirinya paling benar Islamnya, saya nggak yakin. Kalau di Indonesia ini. Karena Islam itu apa? Islam itu juga akidah, syariah, akhlak. Nah, syariah ini biasanya orang-orang yang mesti blendes di situ. Siapa yang bisa melaksanakan Quran seluruhnya di Indonesia? Tidak ada. Mesti ada yang kurang. Nah, makanya jangan mengklaim paling benar. Akhirnya kan begitu. Ini kita lanjutkan lagi sedikit. Ada di dalam Quran surat Fat. Surat Fat itu surat nomor 48, ayatnya 29. Gini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta dengan Nabi Muhammad tadi, asyidda'u alal kufar, keras tegas terhadap orang kafir. Nah, ini memang kadang-kadang itu beda ya. Kalau kita lihat sejarahnya Nabi, didoni menengahi, tapi akhirnya dijelaskan keras, tegas, gak melempem, gak dihina. Ini juga jadi repot. Milih sing ndi ini. Sebenarnya kita nggak milih, tergantung sikon. Kalau Rasulullah zamannya didoni itu Islam itu durung jaya. Ya, Islam itu kira-kira masih berada di Mekah. Ketika sudah berada di Madinah beda. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini kita kadang-kadang nggak paham. Ini di mana? Kalau kita lihat Quran semua itu begitu. Keras-keras di dalam Quran itu. Ya kok ada yang keras, ada yang enggak. Nah itu. Nah, yang keras-keras itu biasanya Nabi sudah kuat. Tentaranya sudah hebat. Apalagi yang namanya Umar bin Khattab. Kalau ada orang melanggar dilibas sama Umar bin Khattab itu, membela Islam. Nah, ini dijelaskan di sini, Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang beserta dengan Nabi Muhammad asyidda'u alal kufar, keras tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang antara orang-orang yang beriman tadi. Ini kasih sayang. Tarahum, kamu lihat mereka itu rukaan sujadan. Mereka itu rukuk dan sujud. Jadi orang beriman ya mesti sholat. Kalau nggak sholat itu, ini namanya ayat-ayat sholat itu ayat-ayat yang masih dalam kondisi apa ya tetap sholat. Nah, beda dengan yang lain. Kalau misalnya perintah perang, oh itu ada ilatnya, ada sebabnya. Tapi kalau sholat itu dalam kondisi apapun, dalam kondisi perang, sholat. Ada namanya sholat khauf, sholat waqti, ada yang sholat itu sambil berjalan. Ini sangat penting. Nah, kita itu kebanyakan yang duwe gawe, kadung dibra ini. Ayah sholat kasih sholat.
Nah ini kekuatan iman juga gitu. Gitu. Jadi kamu lihat mereka itu rukaan sujadan, rukuk dan sujud, ya betahuna fatlam minallahi waridwana. Mereka mencari fadilah dari Allah dan juga mencari keridhaan. Dari fadilah dan ridhonya. Simahum, tampak sesuatu tanda pada mereka itu, fi wujuhihim, pada muka mereka itu, min asari sujud, dari bekas sujud. Nah, ini gambarnya, Allah memberikan gambarnya bagaimana. Jadi tampak pada mukanya itu bekas sujud. Tapi ada yang mengartikan, oh bekas sujud itu berarti ireng baduke. Aja ini betul ireng. Jadi wajahnya orang yang beriman, akan sujud, akan mendekatkan diri kepada Allah itu beda. Sejuk, ya, gak mesum gitu ya. Itu digambarkan oleh Allah dalam Quran seperti itu. Zalika masaluhum fit Taurat. Yang demikian itu perumpamaan mereka itu yang berada di dalam Taurat. Jadi dalam Taurat juga digambarkan orang beriman itu kayak apa. Wa masaluhum, dan perumpamaan mereka fil Injil, di dalam Injil. Zar'in, ya, seperti benih akhroja yang keluar sat'ahu tunasnya. Jadi seperti benih yang tumbuh tunas. Nah ini gambarnya seperti itu. Fa'azaratuhu, tadi lalu tadi tunas tadi semakin kuat, fastalazo, itu semakin besar. Fastawa, lalu tegak lurus, ala sukihi, di atas batangnya. Yujibuka, mengagumkan az-zurra, ya, mengagumkan para penanamnya. Liyahidhu bihimul kufar, Allah berbuat demikian supaya orang-orang kafir itu jengkel. Jangan lihat, kalau orang itu akidah kuat, orang kafir itu masih gak senang, jengkel, maka dirusak supaya umat Islam itu biasa-biasa saja, jangan nemen-nemen, kira-kira begitu. Lainnya ditakuti, yang berakidah seperti ini ditakuti oleh orang-orang kafir itu. Kalau di Indonesia itu terkenal namanya, dengan siapa kita harus berteman dan dengan siapa kita harus berlepas diri. Nah, berteman itu harus orang beriman. Kita jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia. Ya biasa-biasa saja kalau orang kafir itu, maka orang kafir itu ada dua, orang kafir dhimmi dan orang kafir harbi. Orang kafir dhimmi, orang kafir yang pasif, itu boleh kita berbuat baik, berlaku adil. Tapi orang-orang yang memerangi umat Islam, jangan sekali-kali. Itu adalah digambarkan oleh Allah, sifatnya orang beriman itu begitu, tegas, keras terhadap orang kafir. Bahkan di dalam Quran, saya lupa suratnya, ketika orang-orang Indonesia itu pergi ke Israel di saat Palestina diserang, itu juga bermalis-malis muka dengan musuh-musuh Allah itu. Quran juga menyebutkan itu. Tidak boleh. Nah kalau kita memakai teori dari Allah ini, kita punya prinsip. Umat Islam tidak mudah dikerjai. Akhirnya apa? Tumbuh ghirah. Ghirah itu peduli. Peduli dengan nasib umat Islam. Jadi kalau misalnya ada orang menghina Islam, orang membakar Quran, terus kita diam, tidak ada reaksi sama sekali, itu berarti tidak punya ghirah. Nah, ghirah itu dari kecintaan. Kalau kita cinta kepada Islam, pasti ghirah. Nah, itu ditumbuhkan itu kalau kita mengenal Islam. Kita mengenal Islam, mengenal Quran, mengenal sifat-sifat orang beriman, pasti akan berubah itu. Wa'adallahu alladzina amanu, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan kepada orang yang beramal soleh. Jadi Allah menjanjikan orang-orang kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, minhum, di antara mereka itu, maghfiratan,
pengampunan wa ajron aziman dan pahala yang besar. Ya, jadi ini beberapa ayat. Sebenarnya saya sudah dulu itu sudah kumpulkan ayat-ayat begitu. Kalau perlu begitu saya hafal. Ya hafalkan sebenarnya kita itu kurang hafalannya loh. Kalau kita hafal mesti bisa ngomong. Nah kita jadi hafal ini kita ceritakan, hafal ini kita ceritakan. Ya pintar nih ngomong mesti. Nah ini kita harus juga dilatih. Supaya apa? Nanti bisa berdakwah. Dakwah tidak harus resmi dimanapun. Nah itu kalau kita punya hafalan-hafalan sedikit, itu bisa menjadikan sikap mental kita seperti itu. Pun saya kira itu aja bisa disampaikan. Saya tadi juga tiba-tiba suwe padahal aku itu pun mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.